Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan materi pada minggu kemarin. Pada hari ini kita akan mempelajari bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Istilah bentuk negara berasal dari bahasa Belanda yaitu Staatvorming. Menurut R. Kranenburg dalam bukunya Algemene Staatsleer, istilah bentuk negara diartikan sebagai monarki dan republikan atau republik. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Niccolò Machiavelli yang mengemukakan bentuk negara menjadi dua, yaitu monarki dan republik. Di dalam bentuk negara sekaligus mengatur mengenai sistem pemerintahannya. Leon de Guit mengemukakan pendapat yang berbeda berkaitan dengan bentuk negara. Menurut Leon de Guit, monarki dan republik merupakan bentuk pemerintahan form de government. Sedangkan yang dimaksud dengan bentuk negara adalah negara kesatuan, negara serikat, dan perserikatan negara-negara. Pendapat yang dikemukakan oleh Leon de Guit lebih cocok digunakan dalam perkembangan negara modern. Bangsa Indonesia yang lahir melalui proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menyusun Undang-Undang Dasar. Supomo dalam sidang BPUPKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan pahamnya negara integralistik yang melihat bangsa sebagai satu organisme. Hal ini antara lain juga dikemukakan oleh Muhammad Yamin bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sebagai negara kesatuan yang menganut kedaulatan rakyat, Indonesia memiliki prinsip-prinsip, yaitu yang pertama, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan republik. Nah, negara kesatuan Republik Indonesia terbagi dalam beberapa daerah provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh MPR, tetapi melalui berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945. Jadi, pasal ini merupakan penjabaran langsung paham kedaulatan rakyat yang secara tegas dinyatakan pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Yang ketiga yaitu negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3
Negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Yang keempat, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan pasal 7C UUD 1945. Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk yang pertama, mewujudkan keseimbangan politik bahwa DPR tidak dapat memberhentikan presiden dan presiden juga tidak dapat membekukan DPR. Yang kedua, melindungi keberadaan DPR sebagai salah satu lembaga negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Dan yang ketiga, pada masa yang akan datang tidak boleh terjadi peristiwa pembekuan dan atau pembubaran DPR oleh presiden. Oke. Yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden sesuai dengan pasal 17 ayat 2 UUD 1945. Dan yang keenam, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar sesuai dengan pasal 3 ayat 3 UUD 1945. Untuk meyakini prinsip-prinsip kedaulatan negara tersebut, warga negara berkewajiban melaksanakannya. Hal itu sangat penting karena dapat membina dan menegakkan negara yang berdaulat dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi yang dianut pemerintah Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila ada dua asas, yaitu ada asas kerakyatan dan musyawarah untuk mufakat. Meriam Budiarjo 2003 mengemukakan sejumlah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. 4, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Dan yang kelima, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Dan yang terakhir, pendidikan kewarganegaraan. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Demokrasi yang dijiwai oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi, musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak. Dalam lingkup ini adalah yang dimaksud yaitu rakyat, sehingga tercapai kebulatan pendapat. Yang pertama, musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal-hal berikut. Yang kedua, musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. Yang keempat, cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur, serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat. Yang kelima,
Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Yang keenam, keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan tanggung jawab. Nah, ini ada tabel, yaitu perbandingan antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Yang pertama, demokrasi Pancasila. Ini mengutamakan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan dan mengakui hak milik perorangan. Kalau demokrasi liberal mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi. Kalau demokrasi sosialis mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Kalau yang kedua ini, secara demokrasi Pancasila, keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Kalau demokrasi liberal, keputusan diambil dengan suara terbanyak, yaitu 50% plus 1. Nah, itu minimnya seperti itu. Kemudian kalau demokrasi sosialis, keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Kemudian perbandingan yang ketiga, kalau demokrasi Pancasila, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Kalau demokrasi liberal memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara. Kalau demokrasi sosialis tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Oke, perbandingan yang keempat. Kalau demokrasi Pancasila tidak dikenalnya dominasi, mayoritas, dan tirani minoritas. Kalau demokrasi liberal, keputusan ditentukan oleh kesepakatan-kesepakatan individu sebagai warga negaranya. Kalau demokrasi sosialis, suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan. Oke. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, luber dan jurdil, gitu ya umumnya ya. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu yang menyatakan bahwa pemilihan umum anggota DPR, DPRD, dan DPD diselenggarakan secara demokratis dengan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas langsung. Asas langsung mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya. Bebas memiliki makna bahwa warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Asas rahasia memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan hak jaminan pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Asas jujur mengandung arti bahwa penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adil, asas adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin.